juara guru berprestasi. Pendidikan itu terjadi interaksi edukatif antara pendidik dan peserta didik. Jadi betul ya, kurikulum itu jantungnya madrasah, betul ya? Ya, menurut saya betul. Di antaranya adalah kelas tahfidz, kelas menulis, dan kelas riset. Lulusannya hafal 5 juz. Harapannya setelah lulus MTS Negeri 1 Banjarnegara ini bisa berkompetisi di dunia kepenulisan, mencetak mental peneliti sejati, supaya berlian-berlian yang ada di setiap anak itu bermunculan, bersinar. Sansa Ada Apa menyajikan obrolan seputar MTS Negeri 1 Banjarnegara dan seputar pendidikan di Kementerian Agama. Selamat datang di Matsansa Ada Apa bersama saya Linara. Kali ini telah hadir bersama saya seorang guru matematika yang mumpuni dan kaya prestasi, multitalenta, luar biasa. Juara guru berprestasi tahun 2018 Kabupaten Banjarnegara, juara berbagai lomba event menyanyi, dan tahun kemarin di bulan Ramadan juara dai. Iya, kita panggil saja Ibu Wakil Kepala Urusan Kurikulum MTS Negeri 1 Banjarnegara, Ibu Yuniati, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Bu Yuni? Alhamdulillah. Luar biasa, alhamdulillah sehat ya, puasanya aman, lancar. Sip. Bu Yuni, kali ini kita akan ngobrol seputar dunianya Bu Yuni dong, dunia kurikulum. Yang katanya nih, kata orang, kurikulum itu jantungnya madrasah. Bener gak sih Bu? Ya, madrasah itu kan kegiatan utamanya pendidikan. Nah, di mana pendidikan itu terjadi interaksi edukatif antara pendidik dan peserta didik. Nah, kurikulum itu menjadi sangat penting di sini karena menjadi pedoman penyelenggaraan pendidikan. Jadi betul ya, kurikulum itu jantungnya madrasah, betul ya? Ya, menurut saya betul, walaupun tentu saja kurikulum atau jantung itu tidak bisa hidup sendiri ya, betul sekali. Bisa berjalan tanpa anggota tubuh yang lain. Oke, jadi salah satu alat vital itu ya kurikulum ya di madrasah ya, betul ya? Oke, Bu Yuni, berikutnya Bu Yuni di Matsansa itu sejak tahun 2005. Ya betul ya? Betul. Ini 2022, sudah hampir 17 tahun. Selama kurun waktu itu berarti Bu Yuni sudah mengikuti berapa kali perubahan kurikulum tuh ya? Ada kurikulum berbasis kompetensi KBK ya dulu ya. Kemudian KTSP, dan yang masih sekarang berjalan adalah kurikulum 2013. Jadi saat ini MTS Negeri 1 Banjarnegara menerapkan kurikulum 2013. Bagaimana Bu Yuni? Sesuai dengan Permendikbud nomor 24 tahun 2016. Kemudian juga kita disesuaikan dengan KMA nomor 183 dan 184 tentang pedoman implementasi kurikulum di madrasah. Itu yang menjadi pembeda antara madrasah dengan SMP, iya, dengan sekolah, begitu ya? Dengan sekolah. Lalu adakah ciri khas Bu Yuni dari kurikulum yang kita pakai itu? Nah, keputusan Menteri Agama nomor 183 tahun 2019 itu memberikan ruang kepada satuan pendidikan untuk bisa berinovasi, berkreasi, menumbuhkan keunggulan di madrasah. Nah, mulai tahun pelajaran 2021-2022 ini MTS Negeri 1 Banjarnegara membuka 3 kelas unggulan. Di antaranya adalah kelas tahfidz,
kelas menulis, dan kelas riset. Itu yang menjadi unggulan, Iya. 3 kelas unggulan di MTS Negeri 1 Banjarnegara. Iya. Kalau boleh tahu Bu Yuni, kalau kelas tahfidz itu targetnya apa? Dari tiga itu. Tentu saja kelas tahfidz ini sebagai wadah atau menumbuhkan generasi Qur'ani, generasi penghafal Al-Quran, di mana di MTS Negeri 1 Banjarnegara ini target minimal lulusannya hafal 5 juz. 5 juz. Yes. Kalau untuk kelas menulis, Kelas menulis sebagai wadah pada generasi muda untuk menuangkan hobi menulis ya, untuk menyalurkan karya melalui tulisan, di mana nanti harapannya setelah lulus MTS Negeri 1 Banjarnegara ini bisa berkompetisi di dunia kepenulisan. Dan itu tentu saja sudah dibuktikan dengan di semester 1 kita sudah launching buku karya bersama. Brainstorming ya, itu targetnya. Jadi targetnya adalah Targetnya setiap semester kita terbitkan buku karya bersama anak-anak. antologi ya, Ya, berbentuk antologi. buku antologi. Dan untuk kelas unggulan yang riset, Kemudian untuk riset tentu saja untuk mencetak mental peneliti sejak dini. Jadi anak-anak itu dibimbing oleh para guru untuk menjadi peneliti. Ya. Tentu saja untuk meneliti ini harus banyak membaca, itu kan, menulis. Targetnya Gitu. Targetnya untuk menjuarai event-event menulis, Event-event. tentu saja. Tentu saja yang target yang paling utama adalah mental peneliti itu sendiri. iya, Nah, iya. bonusnya adalah menjuarai MyRes gitu ya, event-event. kurang lebih itu ya. Ada Kemudian, MyRes, iya. ada event-event lainnya. ya, dan yang sudah kita capai, target kita adalah menjadi juara internasional. Waktu itu kita mendapatkan Medali perunggu Perak. Oh iya. Itu 3 kelas unggulan yang menjadi ciri khas MTS Negeri 1 Banjarnegara ya Bu Yuni. Oke sekali. Selanjutnya Bu Yuni, apakah kurikulum yang kita pakai ini sudah sesuai dengan visi misi MTS Negeri 1 Banjarnegara? Ya, tentu saja visi adalah pedoman pertama ya. Sebelum kita menyusun kurikulum, visi misi itu yang menjadi arah kita menuju. Iya. Jadi Kurikulum itu Sesuai. untuk mencapai Visi. misi Oke, MTS Negeri sekali. 1 Banjarnegara. Jadi sesuai sekali tentunya ya. Lalu bagaimana Bu Yuni proses pembelajaran siswa-siswa di MTS Negeri 1 Banjarnegara sih? Untuk proses pembelajaran kita tidak boleh terlepas dari Permendikbud ya, nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses. Yang Itu bagaimana ya? di mana siswa itu menjadi subjek pembelajaran. Siswa dituntut aktif untuk bagaimana dia mengembangkan potensi yang ada pada diri. Dan itu sudah terjadi di sini Bu Ya, Yuni? insya Allah Sudah ya. sudah. Terjadi. Lalu kalau buat masih terkait pertanyaan ini, buat orang tua atau buat siapa saja yang menyimak obrolan kita itu, gimana pembelajaran yang real di sini tuh seperti apa? Kebiasaan di MTS Negeri Ya, 1? selain ada pembelajaran intra ya, tentu saja ada ekstrakurikuler yang sangat banyak yang memfasilitasi potensi-potensi yang ada pada peserta didik itu. Insya Allah di MTS Negeri 1 Banjarnegara kita fasilitasi mulai dari olahraga, kemudian Seni. kesenian, dan Jurnalistik juga ada ya? jurnalistik Komplit, ada. iya. Iya. Kalau Dan tentu saja ada pembiasaan itu yang sangat penting, yang menjadi pembeda dengan madrasah atau mungkin sekolah yang lain. seperti apa Bu Yuni, bisa disebutin? Kalau pembiasaan mulai dari berangkat ya, siswa berangkat sudah disambut Bapak Ibu guru mengucapkan salam, menyapa selamat pagi. Kemudian masuk kelas harus dipastikan bahwa kelasnya sudah bersih. Itu salah satunya kita berbudaya bersih dan sehat. Kemudian mengikuti pembelajaran dan saat istirahat juga
siswa dibiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sisa makanan gitu ya. Jadi itu dibiasakan. Kemudian waktunya sholat duhur di sini ada masjid yang menampung seluruh peserta pendidik dan tenaga kependidikan di MTS. Kita bisa berjamaah bareng ya, berjamaah bareng ya, dalam satu waktu maksudnya, tidak pakai kloteran ya. Betul. Kemudian di saat sudah selesai sholat ada pembiasaan hafalan doa, hafalan Asmaul Husna. Oh tadi ada yang terlewat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita tadarus dulu. Tadarus kemudian baca Asmaul Husna. Tentu saja untuk menyiapkan secara psikis anak-anak ya, spiritualnya dibekali religi dulu, baru belajar dunia. Oke Bu Yuni, selanjutnya untuk kesiapan guru-guru di Matsansa sendiri gimana Bu? Tadi anak-anak gitu ya. Lalu untuk guru-guru di MTS Negeri 1 Banjarnegara sendiri? Alhamdulillah guru dengan berjumlah 42 tenaga kependidikan yang tentu saja sesuai dengan kompetensinya yang diajarkan. Bahkan 40% guru di MTS Negeri 1 Banjarnegara ini sudah S2, pendidikan S2 dan sedang menempuh. Ada yang masih menempuh pendidikan S2. Tapi bukan berarti yang S1 itu tidak sesuai kompetensi. Iya, begitu. Iya. Artinya siap ya Bu untuk penerapan kurikulum di MTS Negeri 1 Banjarnegara? Insya Allah sumber daya manusianya siap ya. Terkait dengan kewajiban RPP dan lain-lainnya itu? Nah itu adalah Bapak Ibu guru memang dari awal semester kita sudah membagi tugas mengajarnya. Nah pada saat pembagian itu, saat itu juga Bapak Ibu guru kemudian menyusun perangkat pembelajaran, mulai dari perencanaan, kemudian bagaimana nanti pelaksanaannya, sampai terakhir adalah penilaiannya. Bisakah dikatakan kalau guru-guru di MTS 1 itu sudah bisa menjadikan siswa-siswanya objek pembelajaran Bu Yuni? Subjek ya. Iya, kita sesuai dengan yang tadi saya katakan bahwa standar proses memang menuntut guru untuk memperlakukan siswa menjadi subjek, sehingga tugas guru itu hanya memfasilitasi, menggali potensi siswa sesuai yang dia punya agar semakin menjadi bintang. Caranya dari supervisi ya Bu Yuni? Ya, kita bisa lihat ya, supervisi adalah salah satunya, atau memotret bahwa di yang kita ajarkan itu kan bukan hanya pengetahuan, tapi sikap juga pengetahuan dan keterampilan. Ya, jadi guru-guru Matsansa siap terhadap pelaksanaan pendidikan di Matsansa ya Bu. Berikutnya Bu Yuni, kalau sumber belajar di MTS Negeri 1 Banjarnegara bagaimana Bu Yuni? Buku atau lain-lainnya? Ya, di MTS Negeri 1 Banjarnegara alhamdulillah secara sarana dan prasarananya insya Allah mendukung. Dan juga lingkungan madrasah itu sebagai sumber belajar juga insya Allah bisa menjadi sumber belajar bagi peserta didik. Kalau buku-buku komplit, insya Allah komplit ya, karena satu siswa itu satu buku, jadi dipinjemin rasio buku dan siswa adalah 1:1 untuk jadi semua satu mapel. siswa diberi pinjam buku dari perpustakaan. Ya, dan selain itu ada pendampingan berupa modul yang mereka punya sendiri yang dibawa. Tapi semuanya dibawa pulang ya Bu Yuni ya, buku-buku ya. Oke. Kemudian dalam penerapan kurikulum ini sebenarnya siapa Bu Yuni yang memegang peran kunci? Peran kuncinya yang pertama tentu saja kepala madrasah ya, kepala madrasah, kemudian guru. Karena guru adalah orang yang berhadapan langsung, berinteraksi langsung dengan peserta didik. Oke. Dalam pelaksanaannya munculkah kendala-kendala Bu Yuni? Tentu saja di setiap
kegiatan ya, pasti ada kendala itu pasti. Tapi bagaimana kita menjawab kendala-kendala itu, mengubah kendala-kendala yang kita hadapi itu menjadi sebuah tantangan. Jadi bukan kita mengeluh karena tidak ada apa, mau ini, butuh ini tidak ada, misalnya kayak gitu, atau kurikulumnya ganti, kita mengeluh. Itu bukan, tapi setiap ada kendala kita jawab bahwa itu bukan kendala tapi adalah sebuah tantangan yang harus kita cari solusinya. Kalau contoh dalam contoh realnya Bu Yuni, Ya, di sini misalnya kita mau mengajar ya, mengajarkan sebuah konsep misalnya. Ini harusnya butuh alat peraga ini, idealnya ini harus ada di madrasah kita misalnya ya. Kemudian ada satu atau dua hal yang belum ada atau ada tapi tidak sesuai yang kita inginkan, maka seorang guru harus bisa berinovasi dan berkreasi. Bagaimana misalnya membuat peraga-peraga baru yang mempermudah peserta didik itu menerima atau belajar atau mencoba konsep yang kita berikan. Nah, guru-guru di Madrasah sudah siap begitu ya Bu Yuni ya. Jadi bisa menyelesaikan masalah dengan sebuah inovasi, dengan sebuah eksplorasi gitu ya Bu Yuni ya. Oke, berikutnya Bu Yuni, terkait seriwing-seriwing kurikulum baru yang katanya juga akan segera diberlakukan di Indonesia, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Siapkah Mas Sansa menghadapi itu? Ya, kurikulum prototipe ya, itu adalah menjadi sebuah pilihan yang diterapkan di satuan pendidikan mulai tahun pelajaran 2022-2023. Nah, untuk Madrasah sendiri tentu saja sudah siap ya, karena salah satu karakter atau karakter utama ya. Jadi pada kurikulum prototipe itu kan pembelajaran berbasis proyek ya, untuk mengembangkan soft skill dan karakter. Nah, di sini karakter pelajar Pancasila. Nah, ada iman, takwa dan akhlak mulia atau akhlak karimah ya. Itu sudah dijawab dengan visi Madrasah yang Islami. Ya. Kemudian di situ ada lagi karakter gotong royong dan kebinekaan global. Nah, itu juga di situ ada peduli. Di situ ada nilai gotong royongnya, toleransinya, kayak gitu. Itu di visi kita ya. Iya. Kemudian yang berikutnya ada kemandirian, nalar kritis dan kreativitas. Itu sebenarnya juga sudah termuat dalam visi kita, yaitu yang cerdas. Ya. Jadi secara karakter kita itu sebenarnya sudah menjadi visi Madrasah ya, karakter utama di kurikulum prototipe itu. Tentu saja masih ada hal-hal yang kita harus pelajari dalam kurikulum prototipe ini untuk menyiapkan kita menerapkan. Jadi Mas Sansa siap menyambut prototipe? Insya Allah siap. Ya. Tapi tentunya pasti diawali dengan sosialisasi, persiapan sumber daya manusianya ya. Jadi kita mengikutkan guru-guru untuk mengikuti forum ilmiah, misalnya workshop atau seminar atau pelatihan sendiri yang kita adakan untuk menyambut penerapan kurikulum prototipe. Oke. Masih nyambung dengan pertanyaan tadi, ini kayak ada juga yang bilang ganti menteri, ganti kurikulum. Iya Bu Yuni ya, kan kemarin beli yang bilang ya. Ganti menteri, ganti kurikulum. Gimana Bu Yuni? Harus disikapi bagaimana kalimat-kalimat seperti itu? Iya, kita tidak boleh mengeluh. Bukan berarti ini nanti menterinya ganti, pasti kurikulumnya ganti. Ini bagaimana? Justru itu menjadi sebuah tantangan bagi setiap guru di Madrasah, bahwa guru itu tugasnya tidak hanya mendidik, tapi harus belajar. Dalam mendidik pun itu harus proses belajar. Jadi menjawab setiap ganti kurikulum berarti kita harus belajar mengikuti perkembangan zaman. Itu artinya setiap guru juga harus siap ya Bu Yuni ya. Harus siap dengan perubahan itu, bukan dengan keluhan tapi dengan
itu menantang. Itu Tantangan. menantang. Oke. Lalu apa harapan Bu Yuni terhadap pendidikan di Matsansa, Bu Yuni? Harapannya apa deh? Pendidikan di Matsansa harus bisa menggali potensi yang jelas. Setiap peserta didik itu punya potensi masing-masing, dan itu tugas Bapak Ibu guru untuk memfasilitasi supaya berlian-berlian yang ada di setiap anak itu bermunculan, bersinar. Setiap anak menjadi bintang. Bintang, alhamdulillah. Dan terakhir sekali Bu Yuni, terakhir sekali untuk seluruh yang menyimak obrolan kita, kenapa harus sekolah di MTS Negeri 1 Banjarnegara? Kita harus kenapa sekolah di MTS Negeri 1 Banjarnegara? Karena akan terbentuk setiap anak yang di lulusan Matsansa menjadi generasi Islami, cerdas, peduli, dan berbudaya lingkungan. Alhamdulillah. Jadi pastikan anak-anak Banjarnegara bersekolah di sini ya, Bu Yuni ya. Kami tunggu di Matsansa. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Yuni, obrolannya obrolan berat sebenarnya ya Bu Yuni ya. Berat sekali. Terima kasih untuk kali ini. Kita jumpa lagi di obrolan selanjutnya. Baik teman-teman, demikian obrolan saya dengan Ibu Yuniati, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan, Wakil Kepala Urusan Kurikulum MTS Negeri 1 Banjarnegara. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di tema selanjutnya. Terima kasih. Salam Matsansa semakin mendunia.